Ya. Mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Nggak usah di masa pandemi COVID-19 aja, stres udah lumayan ya, di tempat kerja, di mana aja. Ya. Nah, sedikit perkenalan, saya sebenarnya pegawai negeri ya, yang menjadi dosen di Fakultas Psikologi UI, tapi juga di perbankan tadi, makanya lagi kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebagai staf ahli senior Dewan Pengawas di sana. Ya. Nah, apa sih itu stres? Stres itu sebenarnya merupakan suatu persepsi dan reaksi penyesuaian individu terhadap suatu stimulus yang memiliki beban tuntutan psikologis atau fisik terhadap individu. Sehingga kalau kita bicara mengenai suatu istilah persepsi, maka itu memang sangat-sangat individual. Contohnya, gambar apa ini? Oh, waduh. Gambar apa ini? Orang menyuling. Orang-orang lagi bermain suling. Ada apa lagi? Main suling, ada yang ceweknya, ada lagi yang melihat yang lain? Binatang. Apa lagi? Ada yang melihat kepala orang kan? Oh iya ya. Ya, ini hidungnya, mulutnya, matanya. Nah, benar. Ya kan? Nah, ini adalah persepsi. Jadi iya. satu gambar aja bisa dipersepsikan macam-macam. Ya, coba contoh lagi yang lain. Ini kalau ini lebih gampang. Ya. Ini. Ya. Ini bisa dilihat sebagai wanita kalau melihat yang putihnya, ya bisa dilihat sebagai 2 ekor kuda. Betul. Nah, sekarang kenapa kok saya bawa masalah persepsi di sini? Satu contoh, ya. Tadi saya katakan bahwa stres itu dipengaruhi oleh unsur persepsi, sehingga setiap individu akan bereaksi berbeda bila menghadapi situasi stres. Nah, stimulus yang ada itu bisa berfungsi sebagai yang disebut dengan stresor atau penyebab stres. Bisa sifatnya fisik maupun psikologis. Sekarang saya tanya, Mas Kus, ya, kalau punya anaknya udah lulus semua, terus dapat kerjanya bagus, tapi terus ditempatkan di yang satu ada di Kalimantan, yang satu ada di Sumatera, yang satu ada di Sulawesi, gimana? Agak ini ya, kalau di Indonesia memang agak stres. Kenapa, Pak? Harus ditempatkan di Eropa, Jepang. Ya. Nah, ini kejadian betul, ya. True story. Tante saya, anak-anaknya sudah lulus dari perguruan tinggi negeri yang cukup ternama, ya. Kita tahu lah ya, ada beberapa perguruan tinggi yang ternama. Kemudian yang satu kerja, beliau kerja tempat tinggalnya di Jogja, ya. Kemudian yang satu ditempatkan di Jakarta, yang satu ada di Bogor, yang satu lagi ada di tempat lain lah, ya, di Sumatera. Kira-kira apa yang dirasakan? Tadi Mas Gus saja bilang, agak ini, apalagi seorang ibu, ya, apalagi seorang ibu. Padahal kalau dilihat happy dong, saya sudah besarin anak, ya, besarin anak, nuntasin kayaknya istilahnya, udah kerja, udah ini. Nah, ternyata ibu itu langsung stroke. Beneran stroke. Dirawat di rumah sakit. Setelah diajak ngobrol, ternyata tadi satu merasa bahwa kehilangan dari anak, ya, yang tadinya dekat dengan anaknya, hangat, nggak taunya terus kok hilang semua, kerjanya di tempat lain semua. Rasa sepi, merasa tidak berguna, dan sebagainya. Jadi yang seharusnya tadi stimulus yang tadi harusnya untuk orang lain itu menyenangkan,
Tapi justru pada saya tadi itu justru menjadi stresor. Ya, sehingga tadi stres itu memang dipengaruhi oleh unsur persepsi, ya, dan itu adalah kalau ngomongin persepsi itu sangat subjektif. Ya. Nah, sebetulnya stres itu bisa bersifat positif yang biasanya disebut dengan eustress, atau bisa juga bersifat negatif yang disebut dengan distress. Tapi pada umumnya kita selalu mengkaitkan stres itu dengan distress, karena dianggapnya lagi stres loh, nggak heran kalau kinerjanya jadi rendah dan sebagainya. Ya, nah dampak dari stres ini bisa pada individu maupun pada organisasi. Yang tadi saya katakan kondisi psikologisnya, perilakunya, fisiknya, ketidakhadiran karyawan dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi stres, seseorang itu sebenarnya ada 3 tahapan. Yang pertama, sebenarnya ada yang disebut dengan tahapan alarm, bahaya. Setiap orang punya ini. Harusnya menyadari, kalau saya itu sudah ada orang yang tics, mungkin tahu, kedip-kedip gitu, ya, matanya atau ini terus gitu ya, melakukan tindakan yang berulang-ulang yang sebenarnya nggak ngerti kenapa, ya. Nah itu, atau kok capek, saya kok rasanya capek nggak karuan ya, itu sebenarnya udah tahapan alarm, ya. Nah tapi kemudian orang itu berusaha untuk mengatasi stres yang tadi. Aduh ini COVID gimana ya, aku stres nih, nggak bisa keluar, harus WFH di rumah aja, ini gimana, aduh lah PT udah gitu ya. Nah, tapi saya melakukan perlawanan dengan ya udah ngelakuin webinar atau apa, tetap capek karena semuanya dengan komputer, capek matanya dan sebagainya. Ini exhausted, ya, ini menyerah, masa bodoh. Nah ini, untuk itu kita harus menyadari kalau dari tahapan alarm itu sudah ada, sudah muncul, maka kita mulai bisa ada apa ya di saya. Ya. Nah, gejala stres tadi ya bisa gejala fisik, ya, psikologis, perilaku maupun perilaku di organisasi. Tanda-tanda fisik bisa dari tanda-tanda ototnya, ya, dari tangannya, nggak bisa diem, tadi yang saya katakan sakit kepala yang nggak jelas. Ya? Ya. Terus ototnya tegang-tegang, ini kemarin otot saya tegang tapi karena salah tidur rupanya, ya, gagap kalau bicara, lehernya kaku gitu ya. Kalau udah ada kira-kira ada gitu, kenapa ya gitu kan. Oh tadi jantung berdebar, mulut kering, ya. Nah, pernah nggak ngerasa gitu lagi mau ngomong gitu tangan berkeringat lembab, tiba-tiba enggak, banyak berkeringat gitu ya, diare. Kalau pas lagi ujian kan terus jadi tiba-tiba jadi diare bolak-balik gitu kan, gangguan perut, letih yang nggak beralasan. Nah ini semua tanda-tanda fisik yang ada dalam diri seseorang. Gejala psikologis, excited, tapi excitednya tuh berlebihan, cemas yang nggak jelas, merasa nggak pasti, sulit tidur, mudah bingung. Aku naruh kacamata di mana ya? Padahal ada di atas kepalanya, ya. Rasa nggak enak, nggak nyaman, gelisah, ya. Tadi juga sedih, jengkel, salah paham, cepat, ngerasa nggak berdaya. Apalagi COVID nih kan, rasa nggak berdaya, semua ngapain, aku nggak ngerti ini, nanti keluar nggak bisa, nanti saya udah termasuk kaum kolonial, jadinya harus hati-hati gitu, karena nggak mampu berbuat apa-apa, sehingga saya nih udah jadi laskar sudah yang nggak dipakai lagi gitu. Nah, ya. Perilakunya sehingga kadang-kadang kita menjadi kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan untuk berpikir jernih, kesulitan membuat keputusan, ya, kehilangan kreativitas, kehilangan gairah dalam penampilan. Saya bodoh lah pakai daster aja dah, ngapain sih, ya udah nih paling saya bawanya daster cuma apa aja deh, pakai keren untuk webinar, tapi maunya ini aja deh, kehilangan minat terhadap orang lain, alah bodoh sih. Nah, akhirnya hal ini berpengaruh juga pada perilaku di organisasi. Ya, mau nggak mau kan yang namanya WFH kan work from home. Yang sekarang kalau udah ada PSBB ini kan ada juga work from office. Kepuasan kerjanya rendah, kinerja jadi menurun. Aduh, udah lagi
COVID kayak gini, suruh kerja lagi, suruhnya webinar, bikin laporan, harus bikin jurnal, aduh kan semangat dan energinya hilang. Ya, komunikasinya kurang lancar, pengambilan keputusannya juga menjadi nggak bagus, kreativitas dan inovasi juga menjadi berkurang. Aduh, nggak ngerti mau ngapain ini, ya. Jadi terus tugas-tugasnya nggak produktif, ngapain, nyapu aja deh, udah, gitu ya, ngelap-ngelap rumah, pokoknya yang nggak perlu mikir, ya, dan sebagainya. Nah, terus kalau gitu apa sih yang menyebabkan stres itu? Kalau kita lihat tadi apa dengan gejalanya tersebut, ya, bisa faktor pribadi, bisa faktor organisasi, bisa faktor lingkungan. Kalau faktor pribadi dari judulnya aja sudah terdapat dalam diri seseorang, organisasi yang terdapat di lingkungan kerja, dan lingkungan otomatis faktornya yang ada di luar diri seseorang dan di luar organisasi. Faktor pribadi tadi perubahan kehidupan. Kalau tadinya masih single, terus married, itu perubahan kehidupan bisa bikin stres. Yang tadinya berdua, ya, ada yang meninggal, ya, itu juga iya. Adanya trauma dalam kehidupan, ya, bangkrut, ya, di PHK. Nah sekarang ini dengan adanya COVID kan banyak mau nggak mau mereka yang juga terkena dampak tersebut, ya. Kena, jadi adanya trauma tersebut. Jadi ciri-ciri individu ada yang lebih timid, ada yang lebih mandiri, ada yang enggak. Nah ini juga akan berpengaruh kepribadian. Tadinya kalau saya waktunya banyak kapan-kapan saya bisa memberikan mengenai apa sih Anda itu tipe locus of control-nya kayak apa sih? Ya, Anda tipe apa sih, orangnya tipe A atau tipe B? Karena kalau orang yang tipe A memang dia sangat berorientasi terhadap prestasi, ya. Di sisi lain kalau tipe B ya santai-santai aja. Tipe A selalu pengennya dapatnya grade-nya A, ya. Tipe B ya aja nggak apa-apa lah. Nah, kira-kira secara kinerja yang mana yang bagus? Tipe A. Tapi secara kemungkinan mendapatkan stres yang mana yang lebih mudah? Tipe A. Ya. Nah, untuk itulah kita harus kenal diri kita tipe yang mana nih. I used to be a very high tipe A. Ya. Sangat-sangat high achiever dan sebagainya, ya, maunya yang perfect. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu suami saya tipe B, ya, kemudian kita ya berusaha untuk menjadi lebih menerima kondisi yang ada, ya. Oke, kapan seseorang, ya, itu juga berpengaruh. Nah, sumber stres di organisasi itu bisa terkait dengan tuntutan tugas, jenis pekerjaan, tanggung jawab, rasa aman, ya, beban kerja, beban yang lebih baik kuantitatif maupun kualitatif, ya, juga di sini tuntutan fisiknya yang karena itu faktor yang bising, ya, adanya getaran, kebersihannya enggak, itu semua bisa menimbulkan stres. Nah, kalau lingkungan itu apa? Satu, pindah ke lingkungan baru itu stres, pindah rumah itu stres loh. Ya, karena dia harus adjust, ya, sukar beradaptasi dengan lingkungan, kurang sesuai dengan tuntutan dan norma-norma masyarakat. Aduh, di lingkungan saya begini nih, kurang cocok dengan tetangga, mau kena berantem dulu. Nah, yang sekarang adanya faktor negatif di lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Misalnya saat ini adalah pandemi COVID-19. Ya, dengan adanya di lingkungan yang ada pandemi ini, faktor yang sangat besar yang kita nggak bisa kontrol, negatif, membuat kita stres. Nah, apa aja gejala stres pada masa pandemi COVID-19? Satu, memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan, sehingga berpikirnya nggak rasional. Ya, lalu mikir, aduh saya nih usianya sudah masuk yang kolonial, orang yang jadi harus jaga, kalau lebih baik nggak usah keluar, kalau keluar harus cuci baju dan sebagainya. Aduh, betah gitu ya. Jadi ya udah, enggak aja. Merasa nggak berdaya. Aduh, dengan adanya COVID kayak gini tuh saya mau apa? Ya, I'm counting my days, padahal yang enggak juga. Ya,
memiliki pemikiran negatif terhadap orang-orang yang memiliki tanda-tanda penderita COVID-19. Nah, ini udah stres nih. Oh, dia tuh kena positif. Kalau gitu dia harus kita kucilkan, kita harus penikan. Padahal kan nggak perlu seperti itu. Ya, ada rekan saya yang kena positif COVID-19 dengan isolasi mandiri, makan yang benar, ya, dikasih vitamin. 2 minggu kemudian nggak kenapa-napa. Ya, mencari berita COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah ya berita yang akurat. Yang mana nih hoax banyak, ya, sebaran di mana-mana. Wah, begitu baca langsung stres, begitu baca langsung stres. Yang hari ini memunculkan cemas, membuat menjadi sulit tidurnya. Kepala muncul sakit fisik lainnya. Ya. Nah, apa yang muncul perilaku stres di masa pandemi? Ya, takut dan cemas mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang kita sayangi. Perubahan pola tidur atau pola makan, ya, yang tadinya tidurnya cukup ya 8 jam, ya, sekarang cuma 4 jam, itu aja bangun-bangun terus, ya, mengalami sulit tidur dan sulit konsentrasi, menggunakan obat-obatan yang tidak perlu dan berlebihan. Saya harus minum vitamin ini, terus harus juga minum yang lain, yang akhirnya menjadi overdosis. Ya, melakukan tindakan yang akan memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit, ya, dari gangguan psikologis lainnya. Nah, kalau gitu, apa sih kira-kira gimana kiat mengelola, meskipun nanti sudah akan dibahas oleh Pak Mariono dan para narasumber lainnya, sedikit masukan saja yang di sini. Satu adalah seperti saya sampaikan tadi, stres itu memiliki suatu tahapan atau gejala. We have to be aware. Ya, kita harus kenal, kita harus paham mengenai gejala stres yang terdapat dalam diri kita. Ya, saya kalau biasanya begini nih, mulut udah nggak enak kayak gini, pahit apa nih, kayaknya stres deh nih. Apa ya? Ya, apa yang membuat saya stres? Apa memang COVID? Apa memang pekerjaannya menjadi nggak ada? Atau apalagi tempat lainnya? Nah, kita coba selesaikan ya penyebab stres tersebut. Kita coba diskusi dengan orang yang kita bisa percaya, ya. Pasti kok saya harus benar nggak sih kondisi ini bisa berpengaruh kepada kesehatan. Kalau gitu, apa saya harus di rumah terus nggak kemana-mana? Aduh, bete amat kalau saya ya, gitu ya. Nah, kemudian olahraga. Ya, olahraga kalau kayak mereka yang sudah di kolonial gitu ya, yang nggak usah harus olahraga yang berat, nggak usah high impact, meditasi, yoga, jalan aja sambil lihat tanaman gitu kan bisa. Menerima kondisi saat ini, nggak usah menolak, nggak usah deny. Ya memang sekarang kondisinya kayak begini, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi ya udah, ya lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, kan selalu berpikir, motivasi diri, ya. Kayak waktu saya awal-awal COVID-19, ya, saya melakukan berbagai kegiatan, ya, baik psikologis, sosial, ya, tidak hanya untuk saya sendiri, untuk juga orang lain. Saya mengumpulkan dana. Alhamdulillah saya dipercaya sampai bisa saya mengumpulkan 140 juta. Saya belikan berbagai APD dan sebagainya. Saya distribusikan ke berbagai rumah sakit, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Papua, di Maluku, di Sumatera, dan seterusnya. Setelah itu selesai, saya juga mengumpulkan lagi donasi, memberikan sembako, ya, membuat sekitar 300 packs untuk dibagikan. Jadi you still can do something. Memang yang membagikan ke rumah sakit kan saya, karena saya lebih baik tidak keluar waktu itu, ya, dengan kondisi saya lagi nggak terlalu sehat, ya. Nah, jadi rekan-rekan yang lain yang membagikannya, membagikan kepada para pemulung, membagikan ke rumah sakit, ya, memberikan kebahagiaan pada orang lain, membuat kita bahagia.
ya. Jadi lakukanlah berbagai kegiatan yang menyenangkan buat kita, menyenangkan buat orang lain. Ya, salah satu juga mengelola stres. Sekarang kan yang lagi ngetren selain bikin masalah kuliner, ya, saya masih belum nyobain tuh masakannya Pak Gus. Ya, yang kedua adalah mengenai tanaman, ya, yang lagi ngetren sekarang gitu. Ya, orang bisa melihat tanaman menjadi lebih tenang, ya, lebih enak, kita menyalurkan, ngajak ngomong tanamannya, gitu ya. Jadi kita juga lebih tenang. Ya. Mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Sekarang saya baru lihat banyak loh rekan-rekan yang kreatif banget, bikin ini, bikin itu, ditawarkan di grup, ya. Dan ternyata itu kita punya potensi yang tadinya itu belum muncul, gitu. Ya, belum muncul. Nah, disinilah kita coba kembangkan kreativitas, kita tetap tenang, kita syukuri apa yang ada. Mensyukuri ini yang sering kita lupakan, ya. Mensyukuri yang kita ada saat ini, meskipun mungkin kondisinya masih kurang baik, tetapi percayalah masih banyak orang lain yang kondisinya itu lebih jelek dari kita sendiri. Dengan kita mensyukuri, kita cari hikmah dari kondisi yang ada, kita akan menjadi lebih tenang. Kita serahkan diri kita pada Yang Maha Kuasa, dan kalau memang masih stres terus, ya, silakan bisa meminta bantuan, ya, bila perlu. Dalam arti bisa ke psikolog, bisa ke ke orang lain untuk saya ada apa sih ini kok stres melulu. Ya. Baik, saya rasa siap. Uraian singkat, ya, tentang stres, monggo. Baik.